Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang tidak terbatas. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucap Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sadaqallahul azim. Sedikit mengingatkan, kalau sholawat itu jangan takut menyebut Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi dan keluarganya. Siapa keluarganya Nabi? Kalau kata Imam Syafi'i, keluarganya Nabi itu kalau dalam doa adalah semua umat Nabi. Jadi semua umat Nabi itu masuk dalam kategori apa? Keluarga Nabi. Makanya kita ketika nyebut wa alihi itu sama saja mendoakan siapa? Diri sendiri, gitu ya. Tapi dalam bab lain, dalam bab zakat, ya, keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang tidak boleh nerima zakat, yaitu Banu Hashim wal Muttalib, yaitu mereka-mereka yang ada hubungannya dengan Banu Hashim dan Banul Muttalib. Ya, jadi kayak Imam Syafi'i sendiri itu termasuk orang yang tidak punya hak menerima zakat walaupun miskin. Bayangkan, walaupun miskin, karena zakat itu dalam sebuah hadis Nabi adalah kotoran harta. Nah, bagi mereka yang punya hubungan dengan Banu Hashim dan Banu Muttalib itu tidak boleh, dan Nabi sendiri yang melarangnya. Ya. Jadi kalau adapun dibagi kepada 8 asnaf, ya jadi ada yang seperti kita sampai kemarin, bagi satu nasab sebuah kotoran, tapi bagi yang lain adalah satu apa? Satu kasih sayang. Ya, ala kulli halin, inilah namanya hukum fikih. Ya. Adapun yang disebut dengan dzurriyyatun Nabi dalam makna yang lain disebut keluarga Nabi, mereka yang intisab kepada siapa? Kepada Sayyidah Fatimah, istrinya sahabat atau keponakan Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya cucu-cucunya Nabi itu banyak. Kenapa hanya Hasan dan Husain yang mendapatkan fadilah tersendiri? Itu karena ada khususiyah. Ada sebuah hadis Nabi sebagaimana yang diriwayatkan Imam Suyuti, bahwasanya semua nasab itu akan terputus, atau semua nasab itu kepada ayahnya, kecuali siapa? Putra putrinya Fatimah. Jadi ini khususiyah. Ya, jadi ini khususiyah. Kalau Nabi mau semua cucung saya walaupun dari betino nasabnya nyambung. Kan dari Zainab ada tuh, dari anak-anak Nabi yang lain ada. Ya, ada, tapi tidak dihubungkan menjadi sama dzurriyyatun Nabi. Nah, nanti dalam waktu yang khusus nanti kita bahas kenapa hanya harus dari Sayyidina Hasan dan Husain. Kita mengimani keturunan Hasan dan Husain ini bukan jalur Syiah, bukan. Syiah punya tersendiri. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Inilah juga kayak paham ngomong gini, oh Syiah ini paham ini, tidak, ya.
Justru ini adalah yang harus kita ketahui. Yalah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini. Amin. Hatta laqad qila idza sami'tahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu fasghi ilaihi fa innama huwa amrun wa nahyun wa hadrahu wa hadratuhu ta'ala dairatu wilayatihi wal qurbu minha bi syuhudi qurbin minka kama ya'ti insyaallah wa dzalika matmunun bi wujudil istislam alladhi ahadu ahkamihi al-amalu bil a'malil islam. Kemarin kita sudah membahas tentang bahwasanya kita harus keluar dari sifat manusia yang buruk. Apa salah satu sifat manusia yang buruk itu adalah degil. Ya. Manusia itu dikasih oleh Allah itu apa? Sifat analisa. Sifat analisa. Contoh, ketika Pak Ari menyampaikan sesuatu, sudah sifat manusia, benar apa tidak? Nah, itu sifat manusia itu. Memang Allah kasih itu supaya bisa menemukan apa? Kebenaran, gitu. Ya, punya menemukan apa? Kebenaran. Umatnya Fir'aun, rombongannya Fir'aun, waktu Fir'aun ngomong dirinya Tuhan, itu dalam hatinya siapa? Dalam hatinya umat Fir'aun itu ada pertentangan. Apa iyo nih? Apalagi berapa banyak masalah Fir'aun tidak bisa menyelesaikan, katanya Tuhan. Itu sudah sifat manusia, gitu. Ya. Jadi sifat analisa itu memang sifat manusia. Nah, cuma sayangnya sifat analisa ini kepada yang benar pun kadang-kadang masih ada. Kenapa? Ditopangi oleh siapa? Oleh setan. Jadi musuh manusia itu ada 4. Berapa musuh manusia itu ada? Ada 4. Pertama apa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu. Yang kedua siapa? Musuhnya manusia itu. Hah? Laju lupa aku nih. Salah satunya adalah syaitan. Ya, jadi yang pertama musuhnya adalah dirinya sendiri. Yang kedua adalah syaitan. Yang ketiga siapa? Hawa. Jadi diri nafsun dengan hawa nafsun itu beda. Nafsun itu diri sendiri. Diri sendiri ini kadang-kadang jadi musuh. Diri sendiri ini jadi musuh. Yang kedua setan. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan-keinginan. Nah, contoh, ketika saya punya keinginan, pas saya paparkan ke Mak Wapendi tidak setuju. Nah, itu mulai rayu mengkerut langsung. Kita kalau punya keinginan, ada yang tidak setuju dengan kita, nah, itu pasti ada. Ya, pasti ada. Begitu-gitu tuh pasti itu sifat kita. Nah, hati-hati nih hawa nafsu ini. Ya, hati-hati. Baru yang terakhir, Allah, saya lupa itu ya. Kemarin Syekh Umar Muhammad Khatib yang menyampaikan. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu biasanya, kalau tidak salah, orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi siapa? Menjadi musuh kita sendiri. Maka kita ini hati-hati ya dengan 4 musuh ini akan merusak diri kita sendiri. Nah, di dalam, kenapa ini disebut kita harus keluar dari sifat asli kita tadi, diri kita sendiri. Kenapa? Kita dimusuhi oleh sifat-sifat yang ada pada diri kita ini. Ya. Maka kita harus keluar dari sifat buruk yang ada pada diri manusia agar kita ini termasuk orang-orang yang senantiasa menjawab panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, seperti kemarin ya yang disampaikan ya Bani Adam dengan ya ayyuhalladzina amanu atau macam-macam lah ayat Allah. Ketika dengar ayat ini, maka seolah-olah diri kita berkata, seolah-olah kita memaknai kata itu, dengarkan ini, patuhi ini. Jadi ketika Pak Yul dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan kisos dalam permasalahan apa? Pembunuhan. Ya. Tuh, dengar ayat ini nih. Wah,
Kita harus, tapi jangan batas ayat baik, dipelajari siapa nih yang kena kisos ini. Contoh, Mang Israfil dirampok, membela diri, yang merampok terbunuh, kena jurus apa namanya, elang mabuknya Mang Israfil, kan kena jurus. Nah orang kayak gini kena kisos dah. Kalau memang terbukti dia membela diri, tidak kena kisos. Jadi yang kena kisos itu yang memang sengaja membunuh, gitu loh. Ya, yang sengaja membunuh. Seperti yang terbaru ini siapa? Yang bunuh ajudannya, apa ajudan? Bosnya Dewe yang tukang galon itu. Ya. Ngapa kau bunuh dia lah? Kesal nih anakku. Jadi kita ini kadang-kadang hati-hati pula kalau punya karyawan, punya siapapun ya. Nah, jadi lebih baik kapan tidak nurut. Nah, daripada marah baik gitu, ini kesel baik, tabuk baik. Ya mungkin lah kesal mungkin. Nah, kalau nengok rainya memang ngiyel mungkin gitu kan. Nah, sudah. Laju bosnya kena, wallahu alam. Jadi memang apa bahasanya tuh ada ya manusia-manusia yang seperti itu. Ya, nah yang kayak gini ini sebenarnya apalagi yang terbaru. Saya tengok di YouTube itu polisi lagi ngejar seorang anak dengan gampangnya ngorok leher ibunya sendiri hanya gara-gara tidak dikasih duit untuk mabuk. Ada tuh kan yang dikejar tuh. Nah, yang begini-gini ini sudah wajib kisos ini. Jangan dimasuki penjara. Masuk penjara belajar sama pembunuh yang lain makin ahli. Ya. Makin ahli itu. Makin ahli. Lafaz kan dia taubat, justru kisos itu meringankan apa? Azabnya di sisi Allah kalau dia benar-benar mau taubat. Kalaupun mau taubat, siapa tuh? Yang ahlu narkoba yang dibunuh mati itu? Freddy sama? Freddy. Nah kalau nak taubat oke, sebelum mati dia sudah apa namanya? Dikasih waktu dulu untuk apa? Untuk taubat, untuk segala macam. Dan Wak Pendi dalam Islam tidak boleh presiden meringankan hukuman mati, tidak boleh. Yang boleh meringankan hukuman mati itu siapa? Keluarga si pembunuh. Makanya kalau di Yaman kan kebetulan Fahmi ini sarjananya tuh bukan sarjana syariah baik, sarjana konun Yaman. Sarjana apa namanya kalau di kita ini, selain sarjana hukum Islam, sarjana hukum negara gitu. Jadi makanya kayak Fahmi ini kalau di Yaman bisa jadi hakim, bisa jadi qadhi ya. Itu kalau di Yaman. Kebetulan kawan-kawan Fahmi yang satu letting banyak yang sudah jadi qadhi di mana? Di Yaman karena sarjananya tadi syariah wal qanun namanya. Nah, ini dalam Islam seandainya ada keluarga kita dibunuh, itu dikasih waktu sekitar 3 bulan 4 bulan untuk apa? Satu, taubat dia ini tadi. Yang kedua untuk apa? Merayu pihak keluarga. Mak mano? Ditanya lagi itu. Kira-kira lanjut dak kisosnya ini apa? Fidyah saja. Dok, tetap dia ini punya anak 5 ekor di bawahnya. Ya, tapi dia bunuh anak aku, tidak mikir mak mana dia punya laki bininya. Punya bini-bini dan anak-anaknya. Bulan berikut ditanya lagi, tetap kisos sampai hari pembunuhan, tetap kisos, maka tetap kisos. Jadi yang diminta kekurangan itu siapa? Warga. Ini tiba-tiba ada kata hubungan meringankan, melihat maslahat umat, dari mana? Ini bunuh umat kok, maslahat umat ini dari mana? Tidak pas gitu. Nah, jadi yang dimintai apa namanya? Pandangan untuk meringankan hukum urusan mati. Nah, kalau pemerintah nak meringankan atau tidak itu urusan yang tidak kate urusan dengan hak orang lain. Contoh, tanah Mang Israfil diambil uang, akhirnya diputuskan dia masuk penjara. Terus tidak kate hubungan tanah, si pemimpin ngomong demi kemaslahatan umat dia dibebaskan. Ya tidak bisa lah, harus tanya sama yang punya tanah gitu loh. Demi keselamatan umat siapa? Wong dia lah berapa tanah wong diambilnya kok. Ya. Nah, ini yang model-model ini nih, hukum Islam itu menempatkan keadilan. Memang nampak menderitakan dia, tapi yang menderita sebelum dia dihukum
sudah berapa gitu ya. Makanya terus pihak keluarga yang membunuh ini ngerayu terus, ada waktunya. Nah, kalau sudah waktunya seperti Freddy itu malah bagus, tetap hukuman mati, tapi apa namanya, dia sudah tahu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yalah, ala kulli halin. Nah, perintah-perintah Allah seperti ini kita harus ikuti, mau tidak mau, walaupun kita kadang-kadang terbatas. Contoh, ini kalau lanang setuju galau ini, ya. Fa in khif apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Hukum tentang nikah boleh apa? Dari satu, ingat boleh. Hukum dasarnya apa? Boleh. Jangan langsung dihukumi dasar sunnah. Sunnah Rasul jangan. Sunnah Rasul itu kalau dilihat dalam perjalanan. Jadi hukum dasarnya nikah itu apa? Yang dimubah. Jadi kalau ditanya, Ustadz kalau beristri 2 atau 3, cak mana? Sunnah Rasul. Jangan, nah itu jawabannya. Jawabannya jawaban fikih. Boleh tak? Boleh. Katanya sunnah Rasul, Ustadz. Nah, lihat dalam perjalanan. Kalau nambah bini pertama disia-siakan, itu bukan sunnah Rasul, itu namanya. Itu laknatur Rasul, itu namanya. Jadi, iya, ini awas. Memang Nabi melaksanakan poligami. Sahabat Nabi melaksanakan apa? Poligami. Nah, sunnah Rasul jangan nikahnya baik. Tanggung jawabnya, apa lagi? Apa? Perhatian yang meratanya dipakai. Tapi kalau gara-gara nikah lagi, istri yang pertama apa? Hilang haknya. Ini bukan sunnatur Rasul. Ini namanya apa? Laknatur Rasul. Jadi, hukum pertama nikah itu apa hukumnya Pak Ari? Mubah. Nak 2, nak 3, nak 4. Jadi dokter jangan langsung, apa dokter ini istrinya 3? Sunnatur Rasul. Ambek panci kelentang. Ini ledak ngaji namanya. Memang Nabi melaksanakan itu. Nah, ketika Nabi melaksanakan itu, Imam Syafi'i mengambil garis hukum dasarnya mubah. Makanya orang nikah itu nak 1, nak 2, nak 3, hukum dasarnya mubah, tapi bisa jadi lahir 5 hukum. Mubah, sunnah, wajib, makruh, haram. Nah, yang haram ini yang bagaimana? Yang laknatul Rasul tadi? Tadi dengan alasan poligami yang diurus istri. Nah, yang tua nih keleleran. Nah, ini yang tapi kalau diurus galau, dibagus. Nah, ini boleh dicoba. Nah, ini boleh dicoba. Baru nanti bisa jadi masuknya dalam kategori apa? Sunnatur Rasul. Jadi kita nih nak tahu dulu sunnah Rasul baik. Mengisrofillah, kan sunnah Rasul. Nah, inilah yang galak mancing emosi ini. Ya. Oke, memang betul untuk, nah ngapa kita nih laju mengaji bab ini padahal kita nih ngaji hikam. Ini maksudnya apa? Ketika mendengar ayat Allah, kita tidak boleh apa? Tidak boleh ragu-ragu. Contoh, demi menjaga perasaan perempuan, laju kita, iya juga, ya kenapa lah Allah tuh ya, kok membolehkan poligami? Apa Allah tidak mikir perasaan betino? Dipikirkan lah dua-duanya, ya. Laki-laki yang tidak melaksanakan sesuai dengan kehendak Allah akan punya tanggung jawab di hadapan siapa? Allah. Siksanya berat, jangan dikira tidak berat. Lemaknya juga ada, tapi siksanya berat. Jadi Pak Ari jangan mikir lemaknya baik, mikir ya COD-nya yang tiap hari dipikir. Ya, yang bini 1 punya COD, yang bini 2 punya COD, yang bini 3 COD. Kalau yang COD bini 1 beda kuat, jangan mikir COD yang kedua. Ini ya, dem. Bab ini kita tinggal dulu. Yang jelas semua apa yang yang disampaikan oleh Allah, mau tidak mau kita harus istislam. Walaupun secara perasaan, secara logika itu ada beratnya. Contoh kayak bayar zakat. Kalau yang punya zakatnya cuma 93 gram, zakatnya kecil 2,5%-nya.
Katakanlah kalau 93 gram itu katakanlah 50 juta. Berarti 2,5%-nya berapa tuh Pak Pendi? Dari 50 juta. Berapa? 1.250.000, kecil. 50 juta diambil 250 ya? 1.250.000, kecil. Tapi kalau yang apa? Saya kemarin yang kuceritai 2 miliar, 3 miliar, anaknya ngasut. Ayo Pak, pagi ini yang melaksanakan zakat dah amanah, mulai. Ya, seandainya masjid ini Pak Ari datang, Pak Mitri, ini zakat malaku 3 miliar. Mulai yang nerimanya berpikir, ini harus kita kelola dengan baik. Ya nanti kalau kelola dengan baik, yang 8 itulah yang berhak nerimo. Sudah diatur oleh Islam. Jadi yang ngenjuknya harus legowo, yang ngelolanya juga harus sesuai dengan suara-suara yang disampaikan oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya. Mulai kakek, aku yang dimintai konsultasi, memang Ustaz Fahmi. Saya kan bagian fisabilillah nih. Ini kan kata Imam Malik, fisabilillah nih banyak. Salah satunya adalah ngajar. Jadi saya harus dapat bagian juga. Dari situ sekitar 150 juta. Lumayan dapat Avanza kok. Nah ini bahaya. Kalau sudah suara-suara diri yang didengeri, mulai Pak Ari ngomong sama Pak Yul, kita kan amil. Nah yang kita kan amil nih, resmi boleh ada surat resmi. Mulai Mang Rosi ngomong, cak mana yang penasehat Jo. Mohon maaf puji Pak Ari, penasehat tidak masuk, yang kena amil. Penasehat cukup nasihati saja. Paling cuma minum kopi, tunjuk makanan, selesai. Nah yang amil nih mau tidak mau, yang bekerja. Wah mulai ribut penasehat dengan amil. Kalau ngurusin zakat cuma berapa? 1 juta, 2 juta. Mungkin kaji Pak Ari, puji Pak Yul, sudahlah kita untuk fakir miskin saja. Iya itu kalau ngurusin zakat yang 20 juta. Kalau sudah ngurusin yang miliaran tadi lain. Ya. Lain dia. Ya. Maka diri-diri yang apa? Sifat-sifat saya ini harus dihajar, dibuang, ya. Jangankan sekelas kita Mang Israfil, sekelas Sayyidina Umar pernah terbesit. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Perasaan keayahannya muncul ketika anaknya nangis balik dari tempat belajar, ditengok oleh Sayyidina Umar. Kenapa engkau nangis wahai putraku? Ayah, aku balik tadi, sambil balik aku diejek oleh kawan-kawan. Kenapa diejek oleh kawan-kawan? Karena bajuku terlalu banyak tambalan. Terlalu banyak tambalan. Nah, ketika dengar ayah anaknya cak itu, Sayyidina Umar terpikir, wah aku kan ada gaji bulan depan. Sayyidina Umar berpikir apa? Ada gaji bulan depan dan Baitul Mal aku yang megang. Ya sudah, insya Allah ayah akan belikan kamu baju baru. Datanglah ke sahabatnya yang menjadi bendahara Baitul Mal. Ya, dia ngomong, boleh enggak saya minta gaji saya yang bulan depan sekarang? Kenapa? Enggak, ada hajat yang mau saya penuhi. Boleh, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Wahai Umar, sanggupkah engkau menjamin umurmu sampai bulan depan? Nah, dia enggak jadi. Nah, kepikir itu saja, itu Sayyidina Umar lah nangis. Kalau kita ini kan lain. Wah, angsuran 5 tahun boleh nih, 5 tahun. Sedangkan Sayyidina Umar mikir sebulan bela takut. Nah, tapi ini kelas tinggi. Zaman sekarang kan sudah mulai banyak prosesnya. Ini kelas Sayyidina Umar. Makanya apa namanya? Ketika Sayyidina Umar dia ngomong, berani tidak kau jamin umur kau berapa? 1 bulan sampai 1 bulan depan. Nah, dia nangis balik ke anaknya. Ayah minta maaf nak, tidak bisa memberikan baju untukmu. Ya, lalu ayah anaknya ini pula. Kenapa ayah nangis? Yang berhak nangis itu yang berdosa. Yang berhak nangis itu berdosa tidak mau tobat.
Yang berhak menangis itu yang tidak taat sama Allah. Kalau sekedar tidak bisa beli baju baru, ayah tidak berhak menangis. Nah, dipeluknya anak, terima kasih. Ya. Anak yang cari ini pula yang dicari ini, ayah, ya. Ya anak beli motor, ya. Terpikirlah, mungkin mau wah ada duit pensiunan depan. Ya, ya. Pas mungkin yang jago ini nanya mulu, berarti tidak kau menjamin, wahai Rosik bulan depan, ya kan? Tapi kan duit pensiunan aku ada, ya. Baliklah kadang-kadang kan tidak jadi. Lah, Pak, tidak baca cak mano, kan ada asuransinya, panjang ceritanya tuh ya. Yalah ala kulli halin, memang kenapa Nabi Ibrahim itu siap melaksanakan perintah Allah, nak bini, nak anak ini bertakwa galau. Makanya kita ini penting buat solehaun, buat pendi anak ini bertakwa galau ini penting. Ya, ini contoh pribadi ayah dewek. Haji Saiful Hadi itu waktu nyalon melalui PKNU. Malam-malam manguni aku. Mi. Ayah ditelepon, aku nanya bunyi dalam mana nih? Ini yang bagian ngitung suara, ya. Kurang suara 150. Ya, kurang suara 150. Ada enggak duit 15 juta, ya. Cak mana menurut kau? Aku ngomong dulu Mila lulus kedokteran, ya. Cuma syaratnya harus ngeluarin duit. Ayah dah galak juga. Mak mano? Saya ngelarang ida, nyuruh ida. Dan tidurlah, tak jadi. Jadi memang kadang-kadang tuh godaan-godaan cak ini tuh hadir dalam kehidupan. Jadi Pak Yul, Pak Ari, kita nih kalau yang kecil-kecil ini macam lah ngatasinya. Nah yang lah besar-besar ini kadang-kadang pening pula palanya, ya. Inilah ala kulli halin. Kita jangan ikuti bisikan-bisikan bisikan diri. Makanya kita harus mengikuti kata Imam Ibnu Athaillah, ukhruj min awsafi basyariyatika. Kaget wak pendi Mang Rosik ketika haji juga sama. Muncul gitu itu. Contoh, mungkin Mang Rosik punya pengalaman di organisasi. Nengok pengurus haji ini tidak beres ini biasanya. Mulai kita tuh tergoda dengan pengalaman kita. Sehingga kita ngusul boleh, nyarankan boleh. Tapi kalau kita nak matok, hati-hati. Kadang-kadang muncul seperti waktu itu Fahmi umroh, ada seorang ustadz ngomong, kain ihram itu adalah rukun, niat adalah wajib. Karena kita tahu ilmunya, kita balik ustadz ini. Itu hawa nafsu segera lah nak mendebat ustadz ini. Tahan dulu. Nala berdua ngopi, duduk berdua. Ustadz, aku buka kitabnya. Coba dibaca, jangan-jangan omongan ustadz itu perlu dikoreksi. Pertama dia ngomong ini, mungkin agak ini dikit. Tapi selama ini saya ngeliat begitu. Saya ngasih tahu, tapi ini buku yang saya baca. Tutup. Nggak lama dia meluk aku. Apa yang omongan ustadz itu benar. Anak minta maaf tadi ya. Nah, itu yang cocok. Ya. Memang itu kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah. Ukhruj. Tapi itu bagian yang bisa kita. Kadang-kadang banyak lidahnya. Banyak lidah ngikutnya. Tapi ala kulli halin, memang manusia itu punya sifat yang di situ yang kata beliau an kulli wasfin munaqidin. Dari semua sifat yang memborong kita untuk Untuk melawan perintah Allah, untuk melawan sunnah Nabi, untuk melawan kebenaran. Ya contoh Mang Israfil lah, cak kita ini jadi suami. Padahal omongan istri itu benar. Omongan istri itu tidak salah. Cuma kita mentang jadi suami ada mas nata ya, apalagi polisi. Ya, dengar omongan istri ini agak itulah pening omong kau nih. Padahal dia tuh sebenarnya benar ini. Tapi karena tadi ego suaminya, ego selama ini dia menyelesaikan masalahnya muncul. Padahal omongan istri ini ada benernya gitu loh. Ada baiknya. Sama juga seperti orang tua sama siapa? Sama anak. Omongan anak ini kadang-kadang
Ada benarnya. Cuma karena takut kalah tua nih tadi, ya, gengsi kadang-kadang. Tak boleh mak itu. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin. Agar apa? Agar yang kita dengar tuh benar atau tidak, yang kita dengar tuh salah atau tidak, ya. Seperti wong tua yang dinasehati oleh Hasan dan Husain, ya, ketika salah dalam wudu, ya, dipeluknya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi memang yang muda ini juga harus tahu cara. Kadang-kadang lanjut tahu bener pula, kadang-kadang tak tahu cara. Ada pula yang muda lah tahu cara, yang tua tak tahu diri, lengkap dirinya. Jadi Dokter Topan ketika lebih muda harus tahu cara. Kaget malah jadi senior harus tahu diri. Jadi memang harus cak itu. Ini nasihat kita yang mudah-mudahan yang muda nak tua, yang tua makin tua. Tadi caknya Pak Ari nak ngomong laparak mati. Oh, tak boleh Pak Ari. Ya, baik. Waqad qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Hasan di sini bukan Asyadzili ya, tapi Al-Asy'ari. Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi banyaknya ulama tuh yang dikasih gelar Abdul Hasan Asyadzili, Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ini sini Abdul Hasan Al-Asy'ari. Idza akramallahu 'abdan fi harakatihi wa sakanatihi nasaba lahul ubudiyata baina ainaihi. Allah itu kalau nak ngasih kemuliaan seorang hamba, dalam harakatnya, dalam diamnya, maka Allah akan membangun struktur kehambaan, struktur ibadah baina ainaihi, di hadapan Allah. Nah, jadi kita ini kenapa kita harus bersyukur? Karena bisa jadi Allah memuliakan kita dengan kekuatan apa? Kekuatan mau tunduk sama Allah. Nah, ketika kita diberikan kemuliaan ini, jangan merasa apa tadi? Seolah-olah ini adalah kehendak kita sendiri. Contoh, kita jangan merasa wong yang bermaksiat itu kehendak dia bermaksiat itu. Bisa jadi dia itu tidak ada nak bermaksiat, tapi ada kekuatan lain yang dorong dia untuk itu. Dan Allah tidak memberikan kemuliaan itu kepada dirinya. Maka yang hadir di masjid ini, yang galak ngaji di sini, harus banyak syukur. Terima kasih ya Allah, aku yang lemah ini diberikan oleh Engkau kekuatan untuk apa? Untuk sujud, untuk ibadah kepadamu. Edward terima kasih dipilih oleh Pak Ari, Pak siapa? Pak Yul ini untuk ngurus masjid ini. Ya, karena dengan ngurus masjid ini sengaja tidak sengaja azan 5 waktu. Coba kalau tidak jadi pengurus, tidak jadi merbot, belum tentu azan 5 waktu. Ya, itu be kalau ada 2 kok be yang merbot nih, Edward pasti nyuruh yang lebih muda. Tahu be azan. Cuma karena tidak kata yang disuruh, azan. Kalau lagi seger azannya tuh ketengokan. Allah. Tuh kalau lagi seger, kalau lagi tidak seger, Allahu Akbar, ketengokan dari kuping-kuping kita. Minta marwar, salah kau dewek, pokoknya kau yang paling dihajar pokoknya. Nah itu contohnya. Bangso, Pak jadi Pak Ari jangan juk yang duo, biarlah dia. Mendak tuh kasihan yang lebih muda, disuruhnya terus. Kau be. Kalau mak ini, tidak mungkin dia ngetil Pak Ari. Ayo Pak Ari, azan. Tidak mungkin dia, pasti malu dia. Tapi sekarang ini mau tidak mau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi namanya manusia pasti ada capeknya, ada malalnya. Nah, kondisi-kondisi kayak gini kita bersyukur. Kadang-kadang Allah taruh kita itu di kondisi yang kondisi itu pasti memuliakan kita. Ya, kondisi memuliakan kita. Ya kayak pahami, bersyukur ya alhamdulillah lahir di pondok, besar di pondok, ngurus pondok. Kalau bangsa lahir di pondok belum tentu. Maka bisa jadi Wak Pendi, Wak Soleon, Mang Rosik ibadahnya lebih mulia dari Fahmi. Karena apa? Karena kesadaran hambaannya itu muncul di tempat yang tidak memaksa dirinya. Gitu. Bisa jadi Fahmi ini kesini ini karena rasa malu, bukan karena rasa kehambaan. Tidak ada pimpinan pondok tidak ke masjid. Bisa jadi justru yang tidak di pondok nilainya lebih apa? Lebih tinggi karena muncul dari rasa kehambaan. Nah model Cak Fahmi ini kata Allah sengaja aku taruh di situ karena kalau di luar pondok kau mungkin tidak do ke masjid.
maka bersyukur, terima kasih. Ya. Nah itu yang menjadi muslim karena keturunan bersyukur. Tapi jangan di situ baik, belajar sampai menjadi muslim yang sejatinya muslim. Karena ada orang yang bukan keturunan muslim menjadi muslim. Ya, banyak tuh yang kita tengok. Malah terbalik, ada yang keturunan muslim jatuh cinta kepada yang non muslim, pindah agama. Ya, maka hati-hati nih, jangan diikut. Mang Rosik dinasehati nih anak-anak bujang kita tuh, awas. Pokoknya walaupun cantik nak, jangan tertarik dengan beda agama. Ya, yang seagama yang cantik banyak, banyak. Ya. Tapi tidak pacak kadang-kadang Mang Rosik malah jatuh cinta nih angel. Tai kucing. Kata siapa Pak Ari? Ucap pernah nyicip maka ketika seorang hamba dipilih oleh Allah untuk apa? Menjadi ahlu ibadah, rasakan itu kemuliaan dari Allah. Ya. Kenapa? Karena hamba yang cak ini akan apa? Wasataru anhu hudhu nafsihi. Allah biasanya akan tutupi keuntungan-keuntungan yang dia dapat. Contoh, ngapalah aku nih ke masjid, ngapa contoh lah, kami ngambil contoh penghinaan diri baik. Ngapalah aku nih lah keliling kemana-mana, dakwah kemana-mana, kok kadang-kadang masih belum viral-viral baik. Uang yang sekedar pakai BH baik lah viral, ya. Apa harus ceramah pakai BH dalam hati aku kadang-kadang saya itu, ya. Cak mano ini. Nah, kadang-kadang sengaja Allah tutup itu, sengaja tuh Allah tutup yang bagian-bagian keuntungan diri itu, sengaja itu. Kenapa? Itu cara Allah untuk memuliakan apa? Kita. Jadi ketika kita, apa untungnya kau sholat? Apa untungnya? Ya ketika Allah tutup tidak ketengokan itu, sholat terus, tapi caknya buntu baik. Ya, rajin ke masjid, caknya usaha tidak pulau. Itu biasanya Allah tutup itu. Allah tutupi dulu tuh keuntungan dirinya tuh. Nah itu semua sebenarnya bentuk kemuliaan Allah agar apa? Agar Ustaz Soekarno, apa? Dr. Topan tidak merasa mencapai satu keberhasilan. Jadi yang Allah kepengen itu rasa yang dimana kita ini tetap merasa tidak punya apa-apa. Seperti nasihatnya Habib Hasan Baharun kepada siapa? Kepada putranya Habib Segaf Baharun. Nah, jangan pernah beranjak dari perasaan titik nol. Abu Hasan tadi, jangan pernah beranjak dari perasaan titik nol. Walaupun kamu punya apa-apa, tapi tetap rasa tidak punya apa-apa. Yang inilah yang paling berat. Paling berat ini. Karena kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, seseorang yang merasa sudah mencapai sesuatu, ini adalah awal dia akan mengakhiri dengan tanpa sesuatu. Jadi kita harus jauh-jauh nih. Contoh, alhamdulillah, aku punya ini, aku mencapai ini, itu harus dibuang. Jauh. Seperti yang kita sudah sebut, kita ini aslinya tidak ada. Kenapa? Karena memang dari tidak ada. Kalaupun ada, nanti tidak. Dan kalaupun kita ini ada, kita tetap ada yang tidak bisa kita adukan. Tetap. Makanya saya agak salut, ada teman saya sendiri, sebenarnya sepupu. Dia nulis, kenapa ada beberapa hal dalam hidup kita tidak terwujud, agar kita jangan berhenti bersujud. Nah ini bagus juga ini nasihat ini. Kenapa banyak hal yang kita inginkan tidak terwujud, agar kita tidak berhenti sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan biar menyelesaikan omongan ini dulu. Wa ja'alahu yataqallabu fi ubudiyati, sampai dia itu terus apa namanya? Apa yataqallabu itu? Tidak bolak apa? Tidak berpaling dari apa? Dari kehambaannya. Wal hududhu anhu mastura, keuntungannya Allah tutup. Ma'ajari ma qaddara lahu wa la yaltafitu ilaiha ka'annaha fi ma'zalin anha. Bersamaan takdir Allah terus berjalan dan dia tidak melihat apa yang Allah tentukan kecuali dia yataqallab fi ubudiyatihi. Apa yataqallab?
bergumul dalam ibadahnya. Takdir susah, oke, takdir ini oke. Wa idza ahana Allah, kalau Allah galak menghinakan seorang hamba fi harakatihi wa sakanatihi nasaba lahu huzuz wa nafsihi. Bisa jadi Allah kasih kepada dia keuntungan diri. Wa satara anhu ubudiyatahu, Allah tutup rasa kehambaan dia kepada Allah, fahuwa yataqallabu fi syahwatihi, akhirnya dia sibuk dengan syahwatnya. Jadi inilah yang disebut dengan istidraj. Kita jangan tertipu dengan yang mungkin lebih hebat dari kita, hartanya lebih hebat dari kita. Jangan, bukan berarti kita nak menilai dia. Kita jangan tertipu dengan ketika Allah membuka banyak rezeki kepada diri kita, jangan tertipu. Karena bisa jadi kita nanti malah sibuk dengan syahwat. Ya, sibuk dengan apa? Syahwat, merasa bangga dengan apa yang didapat tapi lupa untuk ibadah. Nah, ini sebenarnya nasihat buat kita yang sedang dikasih Allah rezeki, jangan lupa ibadah. Ya. Di apa? Harus lebih banyak ibadah. Dan ibadah ini bukan sholat baik. Ingat, ibadah ini bukan sholat baik. Jangan contoh, misalkan Mang Israfil punya harta, alhamdulillah aku tidak lupa ibadah, sholat baik. Jangan cak itu baik. Banyak ibadah ini. Dengan keluarga yang harus dihubungi, ada hablum minallah sama hablum minana. Jangan merasa mentang-mentang Mang Israfil sholat baiklah selesai urusan aku. Dah banyak, tahu dah banyak, masih banyak Mang Israfil ibadah nih yang wajib, ya. Wa ubudiyatullah anhu bima'zalin, dia jauh dari ibadah kepada Allah, ya. Tapi di ujung di sini ada juga yang dapat dua-duanya. Ibadahnya bagus, keuntungan diri banyak. Tapi ini tidak semua orang yang siap. Tidak semua yang siap, ya. Hanya sebagian orang saja. Di mana apa? Sebagai penutup, cerita tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa namanya? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang pernah aku ceritakan sini, tapi aku ulangi lagi karena ada tambahan ceritanya. Jadi ada seseorang lagi hadir ngaji di Habib Ali ini. Habib Ali ini sebagai cerita penutup, dia di Seun, tinggalnya di Seun di Hadramut. Satu hari Seun ini paceklik, orang dati masalah, banyak masalah keuangan. 3 bulan berturut-turut kota Seun itu yang lebarnya 800 berapa kilometer persegi itu makannya sama siapa? Habib Seun. Bahkan pemerintahnya ngutang sama beliau. Nah, bayangin, ini saking kayonya Wak Solehaun. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika hadir majelis, ada yang terdetik. Mungkin di sini kita contohi Ustaz Soekarno lah. Hadir di majelisnya Habib Ali, Ustaz Soekarno nih nengok, awak kiai, awak syekh kok kayu, ini uji zuhud. Terdetik di hati dia cak itu. Habib Ali dikasih oleh Allah kasyaf, bisa tahu apa yang didetik oleh Ustaz Soekarno. Ya, habis acara ini Ustaz Soekarno diajak ngobrol. Coba kau sampaikan apa yang terbesit di hati kau tadi. Kaget dia. Habib, Anda minta maaf, Habib. Tidak apa-apa, Anda pengen tahu saja. Anda mau ngasih tahu sama antum bahwasanya saya ini tidak menginginkan dunia, tapi dunia ini ngejar aku terus. Kau pengen bukti dah? Ya sudah, dak lama datang wong Oman. Wong Oman ini bawa kurma. Kurma Oman ini kurma termahal. Dikasih sama dia. Dikasih sama siapa? Si yang ngaji tadi, yang ngatai dirinya tadi awak kiai tapi tidak zuhud. Dem dibawa. Kurma itu saking girangnya ini yang ngatai Habib Ali tadi, naruh kurmanya di pojok kepala. Dapat kurma termahal sampai dia ngomong, ini kurma lebih mahal dari diri aku dewek. Nah, berarti dia, jadi kita tuh jangan kaget kalau ada orang galak ngatai kita. Bisa jadi itu dia ngatai diri dia dewek. Jadi aku sebut nama Ustaz Soekarno tadi. Yang lain, nah, dinjuk kurma mana ditaruhnya kepala. Berpikirnya apa? Wah, ini kalau aku bawa ke rumah paling cuma dimakan oleh bini aku sama anak aku, rugi aku. Bayangkan tuh, nak dimakan oleh anak bini rugi.
Akhirnya dijualnya dengan harga 5 gres, 5.000 gres. Kata yang jual, kata yang beli, kau ini lolonian, nyual ini cuma 5.000 gres. Ya sudah, karena kau ngomong 5.000 gres, ini 10.000 gres be, kau jual, aku beli, kata dia. Dibeli oleh siapa? Syekh Abdurrahman Baroja. Syekh Abdurrahman Baroja beli kurma tadi. Dan tidak lama dapat duit, sudah selesai, dia balik, besoknya ngaji lagi. Ngaji sama siapa? Ngaji sama Habib Ali lagi. Terus Syekh Abdurrahman Baroja nak balik, kata dia, sayang ini kalau dimakan oleh anak bini baik, tapi lain, beda dengan dia tadi. Lebih baik aku kasih kepada siapa? Habib Ali baik. Kenapa? Karena Habib Ali tidak pernah makan ini dewe, dinjuk ke masyarakat, dinjuk ke umat yang hadir ngaji, pasti makan galo kormo ini, aku dapat pahala. Beda kan dengan utaknya nih tadi, utak yang Soekarno yang ini ya, bukan Soekarno yang itu. Soekarno yang ini beda kan otaknya, datang. Nah, yang ngatoi Habib Ali tadi lagi ngaji pula di situ. Datanglah Syekh Abdurrahman Baroja ngenjuk hadiah tadi. Kata apa? Syekh Abdurrahman, nah ini kurma Oman untuk kamu. Habib Ali ketahu, yang ini kaget. Lah itu kan kurma yang aku jual tadi. Apa kata Habib Ali? Lihat, aku sudah kasih sama kamu. Kamu jual, balik lagi. Inilah bukti kalau dunia ngejar aku, bukan aku ngejar dunia. 3 bulan ngenjuk wong seun makan gratis, makan di rumah dia galo, negara ngutang sama dia. Nah, ini orang yang kayak gini ini cocok. Ubudiyahnya dapat, khusus nafsinya dapat. Nah, kalau kita ini, kalau Allah belum pilih kita yang cak itu, jadi Pak Ari bersyukur baik. Siapa tahu Allah sayang dengan kita. Terima kasih ya Allah, aku nih walaupun rumah masih kok pintu inilah, tapi masih galak ibadah. Mungkin terima kasih ini kemuliaan. Mana yang repot rumah lah satu pintu, ndak galak pulau ibadah. Ini nak apa? Ya, oke lah. Ini mudah-mudahan besok kita akan tahu, pertemuan yang berikutnya kita akan tahu apa sih sifat buruk manusia itu apa baik. Ya, yang mudah-mudahan nanti kita pelajari dan kita obati. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, yang terkadang suuzon dengan dirimu ya Allah, berprasangka buruk dengan dirimu ya Allah. Kami merasa seolah-olah ibadah kami tidak katik gunanya, mohon maaf ya Allah. Kami merasa seolah-olah doa kami tidak ada hasilnya, mohon maaf ya Allah. Kami merasa seolah-olah rintihan kami kepadamu kayak tidak ada manfaatnya, ampuni kami ya Allah. Ternyata kami disadarkan, mudah-mudahan apa yang kami rintihkan ibadah kami mungkin belum melahirkan kebaikan dunia, akan melahirkan kebaikan akhirat ya Allah. Ya Allah, tanamkan terus rasa hamba ini kepadamu ya Allah. Tanamkan terus sampai hayat kami ya Allah. Jangan kami ditipu dengan rizki yang kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan kami tertipu dengan kemudahan yang datang kepada kami. Jadikan kami orang yang bersyukur atas setiap nikmat yang engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang yang bersabar atas setiap musibah yang engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.